Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Yoga Maulana dengan NIM 215211068 dari Prodi Teknik Kimia FTUI. Di sini saya akan mempraktikkan tentang khutbah pada sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberi kita begitu banyak nikmat, memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat di tempat ibadah yang mulia ini. Marilah kita terus mengirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi petunjuk bagi kita menuju kehidupan yang penuh cahaya dan jelas, yaitu agama Islam yang sempurna. Semoga kita senantiasa mencintai beliau dan mengirimkan sholawat kepada beliau sehingga kita dikenal sebagai umatnya dan menerima syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Hadirin yang mulia, dalam sidang Jumat sebagai khotib kami mengajak semua hadirin termasuk diri kami sendiri untuk terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita agar tetap teguh dengan iman dan takwa kepada Allah. Hadirin yang dihormati, dalam sidang Jumat, Allah yang Maha Adil memperlakukan setiap hambanya dengan adil. Tidak ada sedikit pun kezaliman darinya terhadap mereka. Setiap amalan perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Allah menegaskan hal ini dalam banyak firman-Nya seperti yang dikemukakan dalam beberapa ayat berikut. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 132. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat jin dan manusia akan diberi balasan sesuai dengan amal mereka. Orang-orang yang menaati akan diberikan ganjaran, yaitu surga, dan yang durhaka akan disiksa di neraka. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya pahala yang Allah siapkan juga bertingkat-tingkat sesuai dengan amal ketaatan dan yang dikerjakan. Al-Jami li Ahkami Al-Quran. Dalam ayat lainnya Allah juga menyebutkan tentang hal senada, di mana Allah berfirman, hum darajatun indallahi wa huwa basirun bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 163. Kemudian setiap individu itu memiliki keinginan dan kepribadian yang mengarah pada keinginan menjadi yang terbaik, menjadi yang istimewa, dan ingin meraih kemenangan, terutama dalam hal-hal yang baik. Namun, dalam mencapai hal tersebut tidaklah secara instan, melainkan memerlukan usaha yang gigih dan maksimal. Allah memberikan petunjuk pada kita untuk mengarah ke arah tersebut melalui dorongan untuk
untuk berlomba seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya, sabiqu illa maghfiratin min rabb rabbakum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi iddats lilladzina amanu billahi wa rusulihi nalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzal fadlil adim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Ayat tersebut menganjurkan umat Islam untuk berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam kebaikan apa yang perlu kita lakukan agar mendapatkan kedudukan dan kehormatan yang tinggi di mata Allah dan manusia, yaitu pertama, menjadi penolong dan solusi bagi saudaranya, yaitu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Itu dianggap sangat baik di mata Allah maupun manusia. Orang yang memberikan bantuan akan mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari Allah. Dengan setiap kebaikan yang diberikan, itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Bagi siapa yang menolong Allah, Allah pun akan memberikan pertolongannya. Tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi masalah, bahkan terkadang membutuhkan bantuan dari orang lain dalam menyelesaikan masalah mereka. Hal ini juga dianggap sebagai perbuatan mulia. Keutamaan ini bahkan diberikan gelar oleh Nabi Nabi sebagai manusia terbaik kepada orang yang melakukan tindakan tersebut, seperti yang beliau sampaikan dalam sabdanya, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dan Ad-Daruqutni. Kemudian yang kedua yaitu menjadi ahli tahajud. Sholat tahajud termasuk ke dalam ibadah malam atau sholat malam, meski bukan ibadah wajib. Ada makna besar dan beberapa berkah yang terkait dengan tahajud. Sholat tahajud dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana afdhalus mi ba'da Ramadan sahrullahi muharram wa afdhalus sholati ba'da faridah sholatul lain rawahu Muslim. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Orang yang melaksanakan sholat tahajud secara teratur akan mendapatkan berkah dari Allah. Dikatakan juga bahwasannya sholat ini membawa seorang muslim lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa dan hidupnya dipenuhi dengan kedamaian. Walladina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyamah. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Quran Surat Al-Furqan ayat 64. Wa minal li fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah, dimana artinya pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang ketiga yaitu menjadi sahabat dekat Al-Quran.
Kesadaran akan keunggulan Al-Quran sebagai bacaan utama umat Islam, Al-Quran sebagai panduan dalam menjalani kehidupan, dan Al-Quran sebagai wahyu Allah yang kaya makna dan penuh inspirasi bagi umat Islam adalah hal yang penting. Oleh karena itu, wajar jika kita menginginkan menjadi individu yang baik, hidup dengan ketenangan dan penuh inspirasi dengan menjalin hubungan akrab dengan Al-Quran, selalu berada bersama Al-Quran, membacanya, mencari inspirasi melalui Al-Quran, serta memperoleh pertolongan dari Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul bahwasanya Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an ilas habib. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang bersyahadat dengannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1337. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Yaqulu li sahibil Qur'anil qara waratil kama kunta turattilu fid dunya fa'in zilaka inda akhiri ayatin taqra'u." Diperintahkan kepada orang yang membaca, menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia membacanya dengan tartil, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca hafal. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad. Jadi sebaik-baik sebagai sahabat karib adalah Al-Quran yang dengannya akan membuat hati kita tentram, bahagia, dan lebih dari itu Al-Quran akan menjadi pembela kita di hari kiamat kelak. Yang keempat, menjadi orang berilmu, di mana untuk menjadi seseorang yang berpengetahuan tentunya diperlukan proses pembelajaran yang baik dan tekun, serta restu dari orang tua dan guru. Terdapat berbagai cara dan metode yang dapat dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan bermanfaat. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap individu yang mengaku sebagai seseorang muslim. Bahkan ayat pertama yang diturunkan juga mengandung perintah untuk membaca atau belajar, dan pentingnya proses belajar dari awal hingga akhir ditekankan. Manfaat atau hasil dari pembelajaran yang baik dan benar adalah memperoleh pengetahuan yang melimpah sehingga seseorang menjadi individu berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan akan ditinggikan derajatnya sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, "Ya rafa'allahu alladhina amanu minkum walladhi na'autul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga kita selalu bisa juara dalam kebaikan, mendapatkan ampunan, dan memiliki derajat yang tinggi dan dekat dengan Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimi min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat
al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat rabbana takidna innaka nasina au toina rabbana wala tahmil alaina isron kama halamtahu ala min qablina rabbana wala hamlina mala tolana bihi wa fu'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qawli akhirna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.